Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Kristianto Ikhwani SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 SD Negeri 1 Sangkanayu, Kabupaten Purbalingga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan saya mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Adapun budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan cara 1. Disiplin positif. 2. Motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol guru. 4. Keyakinan sekolah atau kelas. Dan 5. Segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin positif adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Tujuan disiplin positif adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi tersebut bersifat eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi tersebut bersifat eksternal. Dan ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi tersebut bersifat internal. Yang ketiga, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru ada 5. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Untuk posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun hukuman verbal. Ciri-ciri penghukum yaitu nada suara tinggi, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk. Hasil dari penghukum, kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Posisi kontrol yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ciri-ciri pembuat rasa bersalah adalah nada suara memelas atau halus atau sedih, merapat pada anak, dan lesu. Hasil dari pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah telah mengecewakan guru dan merasa menjadi anak yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Posisi kontrol yang ketiga adalah teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ciri-ciri teman: nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Hasil dari teman: murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja, di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau.
Ciri-ciri pemantau adalah nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Hasil dari pemantau yaitu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Posisi kontrol guru yang kelima adalah manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ciri-ciri manajer adalah nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan kelas merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas yaitu 1. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. 2. Berupa pernyataan-pernyataan universal. 3. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. 4. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. 5. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. 6. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan 7. Meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid atau anak untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Adapun strategi untuk melakukan restitusi yang meliputi 1. Menstabilkan identitas. 2. Validasi tindakan yang salah. Dan 3. Menanyakan keyakinan. Keterkaitan budaya positif dengan materi sebelumnya adalah keterkaitan budaya positif dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantoro adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpusat pada murid. Guru menuntun tumbuh kembangnya murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keterkaitan dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif akan terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Budaya positif mendorong adanya kolaborasi antara seluruh warga sekolah dalam membuat keyakinan sekolah. Keterkaitan dengan modul 1.3 visi guru penggerak, yaitu salah satu visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif di sekolah sehingga pembelajaran akan berpusat pada murid dan tercipta suasana yang aman dan nyaman di sekolah. Refleksi. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam budaya positif yang meliputi disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Hal yang menarik dan di luar dugaan bagi saya adalah saat saya mempelajari posisi kontrol guru, ternyata semua yang dilakukan guru untuk menangani masalah murid akan berdampak pada karakter murid tersebut.
Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada saya adalah sekarang saya berupaya menciptakan budaya positif di sekolah menggunakan posisi sebagai manajer dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya pernah menangani murid berkelahi dengan menggunakan langkah-langkah yang ada dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya adalah, sekarang saya termotivasi untuk terus berupaya menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah murid semakin termotivasi untuk melaksanakan budaya positif di sekolah. Hal yang perlu diperbaiki adalah kekonsistenan guru dalam memberikan teladan budaya positif dan menjalankan perannya sebagai manajer di sekolah dalam menghadapi masalah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Apakah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi saya adalah sebagai penghukum dan teman. Perasaan saya saat itu adalah saya menyesal telah menghukum murid tanpa berpikir panjang. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer. Perasaan saya sekarang lebih tenang dan nyaman. Perbedaannya adalah murid menjadi lebih baik karena motivasi intrinsik. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi. Tahapan yang saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah. Saya mempraktekannya dengan menanyakan penyebab murid melakukan kesalahan serta mencari solusi yang diambil atas tindakan yang telah dilakukan. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah adanya kolaborasi antara pihak sekolah dengan wali murid agar murid lebih maksimal dalam melaksanakan budaya positif, sehingga murid tidak hanya melakukan budaya positif di sekolah, tetapi dimanapun berada. Terima kasih telah menyaksikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Salam guru penggerak, jaya guru Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.